Selamat siang, selamat bergabung di konseling online hari ini. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Agni Nabila Ilmi. Di sini saya akan menjadi konselor yang akan mendampingi kakak di pertemuan kali ini. Sebelumnya, bisa kakak perkenalkan diri kakak? Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama aku Kristiani Siombing, biasa dipanggil dengan sebutan Tiani. Baik, apa masalah yang kakak ingin sampaikan pertemuan kali ini? Seperti yang kita lihat, dengan perkembangannya teknologi, di mana orang-orang juga mulai menjual barang-barangnya melalui TikTok, melalui eh, website-website online. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini, bagaimana cara kita agar mendapatkan hasil yang maksimal di dalam setiap pembuatan video yang akan kita jual di dalam TikTok. Baik, saya akan memberikan solusi dan bantuan kepada kakak bagaimana cara agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yaitu yang bisa saya kasih saran yaitu yang pertama upload video di jam ramai, di mana ketika membuat dan mengunggah video konten di TikTok ini, pastikan untuk memilih jam-jam yang paling ramai, di mana para pengguna TikTok ini paling aktif, dan kamu bisa mengunggah video sesuai dengan jadwal ramai di TikTok. Yang kedua yaitu dengan menulis caption menarik. Caption pada bagian bawah sebuah video harus dibuat menarik. Sebisa mungkin isi dari caption ini benar-benar mewakili isi video TikTok yang kamu upload. Lalu ada lagi buat konten yang meningkatkan engagement, di mana cara supaya FYP di TikTok bisa juga dilakukan dengan mencoba untuk membuat sebuah konten yang mampu meningkatkan engagement antara pembuat konten dengan followers kakak. Perhatikan juga kualitas video yang kakak buat agar lebih menarik dilihat oleh followers kakak. Selanjutnya, bisa kakak melakukan kolaborasi atau duet dengan kreator lain agar akun TikTok kakak ini semakin dikenal. Buatlah konten kolaborasi dengan TikTokers lain, bisa berupa video duet atau melakukan challenge bersama agar juga bisa meningkatkan toko penjualan kakak sendiri. Lalu mengikuti trends atau challenge di TikTok agar kakak dapat FYP TikToknya dan membuat kakak lebih maksimal bekerja dan melakukan hobi kakak di TikTok ini. Mungkin yang akan aku tanyakan lagi, cara pembuatan video seperti apa sih, atau promosi seperti apa sih yang menarik untuk dapat membuat konsumen itu kepo atau ingin menggunakan barang kita. Mungkin dari konsep yang kamu bikin itu harus dibikin semenarik mungkin, seunik mungkin, yang beda dengan bisnis lainnya. Kedua, kamu juga harus fokus uh, melakukan promosi ini sesuai dengan target umur yang toko kamu ingin capai. Maksudnya misal kamu menjual di situ skincare, kamu harus fokus kepada uh, target pasar kamu itu. Misal sama sama cewek yang umurnya dari sekian ke sekian agar kamu bisa lebih fokus ke satu tujuan. Dan kedua, mungkin kamu juga dapat memanfaatkan platform yang sesuai dengan target pasar kamu. Selain TikTok, kamu juga bisa ke Instagram atau bisa ke Shopee atau yang lainnya. Lalu ketiga, mungkin kamu juga bisa promosi dengan mengendorse influencer atau selebgram agar dapat meningkatkan engagement uh, toko kamu. Ya, begitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir yang bakalan aku tanya, untuk di era-era sekarang, menurut kakak lebih fokus ke target market mana sih, biasanya produk-produk itu dijualkan, ataukah ke mahasiswa, atau ke orang tua, atau ke semua orang? Mungkin untuk saat ini kebanyakan ke kalangan mahasiswa atau bisa disebut dengan generasi yang remaja ke dewasa. Karena dari umur segitu banyak orang yang sangat update, sangat sangat update di sosial media, entah dia lewat TikTok,
Facebook, Instagram, dia akan sangat update. Jadi menurut saya, kamu lebih baik eh, target pasarnya lebih ke mahasiswa dan umur-umur yang remaja menginjak dewasa. Baik, mungkin pertanyaan dari aku sekian aja sih, Kak. Oke, apakah solusi yang saya sampaikan dapat membuat permasalahan kamu terselesaikan? Ya, saya sangat puas dengan jawaban yang telah Kakak berikan dan saran-saran yang Kakak kasih. Baik, Eh, semoga nanti di kesempatan lainnya bisa bertemu kembali di konseling online seperti ini. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih. Apa yang ingin dicapai pada saat ini di dalam suatu perusahaan Anda? Yang sangat diinginkan oleh perusahaan saya itu yang pertama ada pertumbuhan karena perusahaan ingin memperluas bisnisnya. Yang kedua, keuntungan karena perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, ada inovasi. Perusahaan ingin terus mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, ada karyawan. Perusahaan ingin menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan inklusif, serta menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kelima, ada keberlanjutan. Perusahaan ingin memperhatikan dampak bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta membangun reputasi yang baik dengan mengikuti praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Apa yang terpenting dalam melakukan coaching di perusahaan Anda? Yang dianggap penting dalam melakukan coaching di perusahaan saya, yang pertama ada keterlibatan. Yang dimaksud keterlibatan adalah penting untuk memiliki keterlibatan yang tinggi dari para pemimpin dan karyawan dalam program coaching. Yang kedua, fokus pada tujuan, yang artinya coaching harus berfokus pada mencapai tujuan bisnis yang spesifik dan jelas. Ketiga, komunikasi yang efektif, yang artinya komunikasi yang efektif antara coach dan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dan tujuan coaching disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh karyawan. Yang keempat ada pengukuran umpan balik, yang artinya penting untuk mengukur kemajuan dan hasil dari program coaching, serta memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif. Yang kelima, ada kesinambungan, yang artinya coaching bukanlah program singkat yang dapat dijalankan sebentar saja. Coaching harus menjadi bagian dari budaya perusahaan dan dijalankan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil yang optimal. Lalu ada fleksibilitas, yang artinya setiap karyawan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Coaching harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individu karyawan. Selamat sore, selamat datang di kelas mentoring karir dengan saya, kakak mentor Ida Kristiani Siombing, atau biasa disebut dengan Tiani. Kira-kira untuk kelas mentoring kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, nama saya Agni Nabila Ilmi. Saya ingin bertanya bagaimana saya dapat meningkatkan diri saya dan peluang karir saya sekarang pada saat era ini. Baik, mungkin untuk karirnya sendiri, di sini bagaimana cara meningkatkannya itu, yaitu dengan satu, menentukan mimpi yang ingin kamu capai seperti apa. Jadi, di sini kamu coba untuk menerka-nerka diri kamu, kamu tuh memiliki peluang di mana sih, kamu memiliki skill di bagian apa sih, dan coba untuk terus digali dan terus diimplementasikan. Lalu kedua, mencoba cari tahu yang berkaitan dengan karir kamu. Di sini, misalnya kamu memiliki mimpi untuk menjadi content creator. Apa saja sih yang berada di dalam content creator itu? Kamu harus seperti apa? Kamu harus memberikan peluang seperti apa? Kamu harus menjadi diri seperti apa? Ya, kita harus bisa mencari tahu tentang informasi tersebut. Ketiga, yaitu untuk menambah banyak relasi. Namanya kita di dalam karir, kita membutuhkan yang namanya relasi untuk mungkin info kerjaan atau info-info lain yang menarik sesuai dengan karir yang ingin kita capai. Yang ketiga,
kita tidak lupa untuk mengevaluasi diri. Ketika kita gagal atau kita sudah berhasil, kita harus mengevaluasi diri, apa sih yang kurang di diri kita, apa sih kelebihan diri kita, dan coba untuk diperbaiki di sisi kekurangannya, di sisi yang sudah baiknya, coba kita untuk terus meningkatkan lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin untuk mencari tahu mengenai perusahaan yang ingin kakak raih. Misalkan, kakak ingin mencoba di BUMN, apa saja sih persyaratan yang berada di BUMN, entah itu harus minimal IPK, entah itu nilai harus seperti apa, atau minimal pekerjaan kakak sudah pernah bekerja selama berapa tahun. Coba untuk dicari tahu dan untuk diperdalam lagi. Selanjutnya mungkin kakak untuk di karir ini, kakak harus bisa menambah skill kakak, diasah lagi agar lebih baik dan agar lebih bisa digunakan nantinya. Terus yang terakhir, mungkin mencari mentor yang bisa memperluas wawasan atau bisa memberikan sudut pandang dari sisi luar mengenai pekerjaan yang ingin kakak raih atau perusahaan yang kakak inginkan. Seperti itu. Baik, jawabannya cukup jelas dan akan saya dalami dari apa yang kakak sampaikan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan sekali lagi, Kak? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih untuk kelas mentoringnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau akan ada mentoring selanjutnya, silakan kakak kabari kami. Terima kasih. Terima kasih.